Bab 33. Pukulan telak. Leo masih berada di dalam ruang kantornya. Ia menatap fokus pada setiap lembaran berkas laporan sebelum ia menandatanganinya. Tak lama suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Masuk," seru Leo. Ceklek. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita berpakaian blazer ketat yang menjadi sekretaris di perusahaan milik Leo. "Permisi Tuan, saya hanya mau mengingatkan bahwa nanti malam Anda harus hadir dalam acara pagelaran fashion yang Anda sponsori," kata Cindy pada Leo. Sahut Leo terus saja fokus dengan apa yang sedang ia kerjakan. Maaf Tuan. Tapi saya belum tahu siapa yang akan saya hubungi sebagai wanita pendamping Tuan di acara nanti malam, karena Reno tidak mengatakan apapun pada saya," kata Cindy tampak kebingungan. "Aku akan menghadiri acara itu tanpa pasangan," kata Cindy menatap CE0 tempatnya bekerja itu sejenak. "Baik Tuan," sahut Cindy. Cindy lantas keluar dari ruangan itu setelah ia melaporkan serangkaian jadwal kerja yang dimiliki Leo di hari itu. Ia masih berdiri di luar pintu ruangan CEO-nya sambil bergumam sendirian. Lalu ia melihat Reno yang baru saja tiba setelah menyelesaikan tugas dari Leo. Cindy lantas menghampirinya. "Reno, kau dari mana saja?" tanya Cindy. "Aku baru saja menyelesaikan tugas penting dari CEO kita," sahut Reno bangga. Kau habis dapat pujian dari Tuan Leo nampaknya." Ekspresi itu sangat menyebalkan. Gerutu Cindy sewot. Cek. "Dilarang dengki sesama pekerja di perusahaan ini," ucap Reno meledek Cindy. "Siapa yang dengki padamu?" Pekik Cindy kesal. "Ada apa memanggilku? Kau merindukan aku, ya?" "Hehehe," tanya Reno sembari terkekeh genit pada Cindy yang tampak imut apabila sedang kesal. Aku sedang mengkhawatirkan Tuan Leo," sahut Cindy menghela nafas dan terlihat resah. "Kenapa kau mengkhawatirkannya? Tuan Leo memiliki asisten pribadi yang hebat sepertiku dan dia juga memiliki ratusan anak buah yang sedia mati untuk menjaganya," kata Reno lagi-lagi membanggakan dirinya lantaran memiliki talenta yang patut diacungi jempol. Bukan itu maksudku. Nanti malam ada acara pagelaran yang disponsori perusahaan ini, tapi Tuan Leo malah akan pergi tanpa pasangan. Aku takut rumor yang beredar mengenai Tuan Leo akan semakin berkembang," kata Cindy. "Hei, ternyata kau sangat perhatian ya pada Tuan Leo." "Oh, aku jadi cemburu nih," ucap Reno menggoda Cindy. Tentu saja aku perhatian karena dia adalah CE0 tempatku bekerja. Aku sangat risih mendengar rumor yang tersebar," pekik Cindy kesal. "Lagi pula, kenapa kau malah bertingkah seperti ini? Apa kau salah minum obat hari ini?" Pekik Cindy lagi memarahi Reno yang terus bertingkah genit padanya. "Rumor itu tidak benar, jadi untuk apa kau sekhawatir itu?" kata Reno santai. "Kalau rumor mengenai penyakit Tuan Leo itu tidak benar, lalu kenapa Tuan Leo tetap saja tidak pernah terlihat menggandeng seorang wanita di depan publik?" tanya Cindy penasaran. "Mana aku tahu," sahut Reno. "Oh, aku tahu. Tuan Leo pasti seorang gay," seru Cindy asal menebak. "Hei, apa-apaan kau ini? Tuan Leo itu pria normal. Bahkan sekarang dia sudah memiliki is." Reno cepat-cepat menutup mulutnya dengan rapat lantaran hampir saja ia mengatakan sebuah rahasia yang harus ia simpan mengenai pernikahan Leo. Cindy menatapnya heran dan juga penasaran. "Hei, kenapa kau diam? Ayo lanjutkan perkataanmu tadi. Tuan Leo memiliki apa? Istri maksudmu?" tanya Cindy. "Bukan istri, tapi istana yang megah, hahaha," sahut Reno sembari melangkah menuju ke ruangannya. Dasar Reno tidak jelas," gerutu Cindy sewot.
Sudahlah, lebih baik aku mengerjakan pekerjaanku saja sebagai sekretaris handal di perusahaan ini. Siapa tahu akhir tahun nanti aku mendapatkan bonus yang banyak, hahaha. Ucap Cindy tertawa sehingga membuat para karyawan lainnya meliriknya aneh. Malam pun tiba, Leo terlihat rapi dengan setelan jas yang ia kenakan. Ia berangkat menuju sebuah gedung yang menyelenggarakan acara pagelaran fashion yang ia sponsori. Leo turun dari mobilnya tanpa menggandeng wanita manapun. Ia melangkah dengan gagah dan berwibawa membuat semua mata wanita terpesona menatapnya. Namun lantaran rumor yang sudah beredar luar mengenai penyakitnya, membuat wanita-wanita tersebut harus mengurungkan niat mereka untuk mendekati Leo. Ditambah pula dengan sikap dingin dan kejam yang sering Leo tunjukkan, acara pagelaran itu belum dimulai. Leo duduk bersama asisten pribadinya di ruang acara tersebut. Dari tempat yang tak begitu jauh, Charlotte melihat Leo yang tidak membawa pasangan. Padahal ia masih ingat dengan jelas bahwa Jessica sempat mengatakan bahwa Leo sudah menikah. Niat untuk mengejek Leo pun mencuat di dalam pikiran Charlotte. Ia lantas menghampiri Leo dengan memperlihatkan sikap angkuhnya lantaran menjalin hubungan dengan pengusaha kaya. Ternyata pernyataan Jessica waktu itu hanya omong kosong saja ya. Aku lihat malam ini kau tidak juga menggandeng seorang wanita sebagai pasanganmu, kata Charlotte pada Leo. Sejenak Leo melirik tajam pada mantan kekasihnya itu, lalu ia lantas membuang mukanya seolah enggan membalas. Hal tersebut membuat Charlotte merasa kesal lantaran Leo mengacuhkannya. Kemudian Charlotte dihampiri oleh kekasihnya yang juga sebagai sponsor di acara pagelaran tersebut. "Sayang, kau sedang apa di sini?" tanya Damian pada Charlotte sembari melirik Leo yang tetap saja mengacuhkan mereka. "Sayang, aku hanya sedang menyapa Tuan Leo saja," sahut Charlotte. "Sayang, apa kau masih ingat perkataan sepupunya kemarin yang mengatakan kalau Tuan Leo sudah menikah?" tanya Charlotte. "Ya, aku masih ingat," sahut Damian. "Aku sangat ingin berkenalan dengan istrinya, tapi tampaknya Tuan Leo tidak membawanya malam ini. Aku sedikit merasa kecewa," kata Charlotte mengejek Leo melalui sindirannya. Leo melirik Charlotte dan Damian tampak puas dengan celotehan mereka ketika menyindirnya serta mengejeknya. Aku yakin kau masih belum move on dariku, Charlotte. Setelah kita putus 5 tahun lalu," kata Leo membalas. "Apa maksudmu? Kau bilang aku belum move on darimu? Kau terlalu percaya diri," gerutu Charlotte. "Tentu saja yang aku katakan adalah kenyataannya. Ini kali kedua kau menghampiriku, saat pertama kau juga duluan menghampiriku di klub malam kemarin. Padahal kau sudah menggandeng Tuan Damian, tapi kau tetap saja datang mencariku. Apa namanya kalau bukan belum move on?" kata Leo membuat raut wajah Damian langsung berubah kesal. Charlotte pun menyadarinya dan ia tak ingin membuat kekasihnya itu cemburu serta dipermalukan oleh Leo. "Sayang, itu tidak benar. Aku hanya..." Charlotte berusaha untuk menenangkan Damian, namun Damian yang sudah terlanjur kesal lantas menepis tangan Charlotte yang hendak menggandeng lengannya. "Kau bersiaplah. Bukankah kau model utama di acara pagelaran ini? Aku sudah menunjukmu, jadi jangan kecewakan aku nanti," kata Damian pada Charlotte seraya berbalik lalu pergi. "Satu iya sayang," sahut Charlotte terlihat takut akan raut wajah Damian yang tampak kesal. Leo menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya setelah ia puas membalas mereka. Charlotte menatapnya dengan tatapan kesal. Namun walaupun begitu Charlotte masih saja bersikap angkuh di depan Leo. "Kau dengarkan tadi apa yang Damian katakan? Dia menjadikan aku sebagai model utama di acara ini," kata Charlotte bangga. Ternyata kau tidak berbakat sama sekali menjadi model," ujar Leo. "Apa maksudmu?"
Gerutu Charlotte kesal, kau bisa menjadi model utama di acara ini bukan karena kau memiliki prestasi di dunia modeling, tapi karena posisi kekasihmu itu. Bukankah aku benar kalau kau tidak memiliki bakat model sama sekali? Sahut Leo bicara dengan santainya. Tentu saja aku berbakat. Pekik Charlotte tambah kesal. Charlotte, teriak Damian memanggilnya dengan ekspresi marah. Charlotte menoleh dan gemetar melihat kemarahan kekasihnya tersebut dari kejauhan. Sepertinya Tuan Damian sangat marah pada Anda, Nona Charlotte, kata Reno. Charlotte yang merasa sangat kesal atas penghinaan yang dilontarkan Leo kepadanya, terpaksa harus pergi begitu saja lantaran ia lebih takut apabila Damian memarahinya di acara pagelaran itu. Reno, atur semuanya dan ganti peran model utamanya. Bisik Leo memberikan perintah pada asisten pribadinya tersebut. Baik Tuan, sesuai perintahmu, ucap Reno sembari menyunggingkan senyuman licik di sudut bibirnya. Di dalam ruangannya, Charlotte yang memang bersikap arogan lantaran ia memiliki hubungan dengan pengusaha kaya seperti Damian, selalu saja bertindak semena-mena pada para pekerjanya. Ia sedang bersiap-siap untuk tampil menjadi model utama yang akan menggunakan gaun istimewa dari puncak acara tersebut. Charlotte merasa tidak puas melihat gaya rambutnya di depan cermin. Ia lantas meraih catokan rambut yang masih panas dan melemparkannya kepada seorang hairstylist yang menatap rambutnya. Beberak, aduh, pekik hairstylist itu ketika catokan rambut masih panas mengenai lengannya. Kenapa kau membuatku tampil jelek seperti ini? Hah, apa kau tidak bisa menata rambutku lebih bagus? Teriak Charlotte marah. Maaf, Nona. Tapi bukankah ini gaya rambut yang Anda inginkan kemarin? Kata hairstylist itu. Charlotte berupaya menyangkalnya dan menyalahkan orang lain. Kau dipecat. Teriak Charlotte lagi membuat hairstylist itu terkejut lantaran dirinya baru saja kehilangan pekerjaannya. Padahal jelas-jelas hal itu terjadi bukan kesalahan dirinya. Nona. Hairstylist itu cepat-cepat memohon pada Charlotte namun Charlotte malah menendangnya. Pergi dari hadapanku, teriak Charlotte. Charlotte terus saja uring-uringan setelah ia mendapatkan amukan dari kekasihnya gara-gara kalimat yang dilontarkan Leo saat di ruang acara. Sialan kau Leo. Gara-gara kau, Damian hampir saja memukulku tadi. Gerutu Charlotte kesal sendiri. Charlotte melirik gantungan baju yang tampak kosong. Ia tidak menemukan gaun istimewa yang akan ia kenakan nanti ketika tampil sebagai model utama di acara tersebut. Di mana gaunnya? Teriak Charlotte lagi memarahi semua pekerjanya. Kemudian masuklah seorang pria yang berprofesi sebagai manajer Charlotte. Wajahnya tampak panik ketika menemui Charlotte yang sedang marah besar. Ada apa? Kenapa kau terlihat panik seperti itu? Tanya, apa yang sudah kau lakukan, Charlotte? Tanya sang manajer. Charlotte bingung menatap manajernya itu. Posisimu diganti oleh model lain, kata manajernya. Apa kau bercanda? Hah, teriak Charlotte terkejut. Aku sedang tidak bercanda, Charlotte. Aku baru saja menerima pesan bahwa seorang pengusaha yang ikut mensponsori acara ini tidak ingin kau menjadi model utamanya, kata manajer itu dengan kesal. Damian adalah sponsor utamanya. Dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk acara ini. Seru Charlotte, bukan Damian, tapi Tuan Leo. Seru manajernya membuat Charlotte terkejut setengah mati mendengarnya. Dia bahkan tidak mengizinkan dirimu tampil di acara ini sama sekali. Seru manajernya lagi. Charlotte keluar dari ruangannya mencari keberadaan Damian. Ia menemui Damian yang sedang kesal setelah mengetahui bahwa dirinya telah kalah dalam bersaing dengan Leo. Damian, apa yang terjadi? Tanya Charlotte. Damian menoleh pada kekasihnya itu dan langsung mencekik lehernya dengan kuat. Ini semua gara-gara kau. Dasar wanita tidak berguna.
Kau sudah mempermalukan aku dan kau masih bertanya, hah? Ucap Damian sangat marah pada Charlotte. Damian, lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas. Ucap Charlotte terbata-bata ketika Damian mencekik lehernya. Damian lantas menghempaskan tubuh Charlotte hingga menghantam lantai ruangan. Saking kesalnya Damian bahkan memukuli Charlotte hingga memar-memar di sekitar wajah serta lengannya.